Oke guys, SPKW akan membagikan tutorial deep cleaning hanya dengan waktu sangat cepat 15 menit, tapi sudah memberikan hasil yang bagus dan tidak berpotensi merusak plat dan membran mesin Kavin Water ya. Jadi apa aja yang disiapkan? Pertama, kontainer. Ini kontainer yang sudah berisi air sitrit asid. Sitrit asid saya gunakan 200 hingga 300 gram. Bahkan yang pernah saya dengar atau saya baca di SOP dalam format PDF dari Enagic itu sebanyak 400 hingga 500 gram dengan air sebanyak 1,5 hingga 2 liter air. Nah, tapi di sini saya hanya kurang lebih 200 hampir 300 gram dengan air 1,5 liter, dan saya siapkan pompa. Kemudian saya siapkan pompa portable, dan lalu kita campurkan air dengan sitrit di sini kan, lalu kita tutup dengan kain saring dan kita masukkan selang input ya, suplai air dari pompa ini ke dalam kontainer ini. Dan sisanya di atas kain saring ini ada 2 selang, yaitu pipe fleksibel dan dengan hose secondary, selang kedua atau selang strong exit. Kemudian mesin dalam kondisi mati dan filter hagen dilepas diganti dengan CPUN kalau yang menggunakan CPUN atau jumper atau cup seperti ini ya, punya kalapan ini ya. Dan lalu tanpa berlama-lama kita bisa saksikan berapa lama saya melakukan deep cleaning dan lihat hasilnya. Ini waktunya terus berjalan, saya akan putar ketika semuanya sudah ready ya enggak, saya akan putar. Seperti ini.
pompa yang digunakan yaitu jangan membiarkan selang ini terlalu tenggelam, ya. Jangan membiarkan selang suplai dari pompa ini ke kontainer, jangan biarkan terlalu tenggelam ke dalam air sitrit asid, ya. Jadi jangan biarkan tenggelam menyeluruh, jadi kayak di permukaan air lah ya, tenggelam sedikit lah, sehingga bunyi pompa seperti kehabisan air. Nah, di ini lihat tangan saya, ini kan air, ini batas air. Nah, ini kan ada batas air. Nah, ujung selangnya itu hanya di permukaannya, ya, seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini nih. Akan terjadi gesekan di dalam plat dan membran, sehingga kerak mineral yang menempel di dalam plat dan membran itu bisa terlepas dengan tekanan air dan angin. Ini kan tekanan air dan angin, sementara kecepatan pompa itu sangat tinggi. Saya menggunakan pompa yang tekan presornya itu tinggi, ya, 160 PSI, sehingga kurang lebih 7 liter per menit, ya. Jadi seperti ini arangan pompa bunyinya, ngek seperti ini ya, dengar ya. Dengan kalau saya pakai indikasi 12 volt. 12 volt itu udah sangat kuat banget tekanan dari pompa ini. Dua 12 volt. Harusnya punya input atau punya penjepit lagi supaya kita nggak terlalu lama megangin selang ini ya, capek juga ya. Nah itu, nah ya kan, seperti itu yang terjadi. Terus saya juga menggunakan air hangat tapi tidak panas, hanya hangat untuk melarutkan sitrit asid powder supaya lebih cepat larut dan memiliki titik lebur yang kuat, ya. Jadi kalau ada yang bilang air, kan mesin Kangen Water nggak boleh kena air panas. Iya betul, kalau kondisi mesin keadaan menyala. Ini kan mesin kondisi mati, ya. Nanti bilasnya pun pakai air biasa, air baku dengan pH 7. Nah ini udah ada 15 menit belum ya? Ini belum ada 15 menit. Kurang lebih 6 hingga 7 menit ke depan ya. Teman-teman kalau mau melakukan lebih dari 15 menit boleh,
hingga 30 menit. Tapi menurut saya jangan melebihi dari 60 menit. Kenapa? Karena sifat dari cairan sitrit asid ini jika terlalu lama dia bersirkulasi, maka dia akan lebih tajam daripada pisau, sehingga dia akan mengerosi ujung dari plat titanium sehingga terkikis. Dan kalau itu dilakukan hingga rutinitas ya, berjam-jam dan menjadi rutinitas mungkin 2-3 bulan sekali, maka akan mengikis daripada ujung plat yang berakibat fatal, lama-lama menjadi habis, tererosi dan kropos. Nah, itulah kenapa deep cleaning jangan terlalu lama, 15 hingga 30 menit dengan sitrit asid 200 hingga 300 gram dan air hangat. Kemudian diputar selama 15 hingga 30 menit udah cukup. Kita lakukan rutin 2 atau 3 bulan sekali. Itu akan lebih aman di plat dan membrannya. Dan keuntungan lainnya, ya tetangga kita nggak diganggu oleh berisiknya bunyi pompa flowjet kita. Itu guys. Lihat ya kan putihnya tuh, endapan-endapan mineral prat. Ya kan, keluarkan dia. Gitu aja guys. Terus kalau ada yang bertanya harus menggunakan sitrit asid model apa? Apakah dari pabriknya, dari di mana mesin ini dikeluarkan? Nggak harus. Sitrit asid itu universal, bisa mendapatkan sitrit asid dari manapun ya. Yang membedakan itu hanya kemasan dan konsentrasi ketajaman atau keasaman dari sitrit asid tersebut. Sitrit asid itu ada dua, buat makanan, buat bahan makanan, dan juga buat technical. Cari yang buat technical itu untuk bersih-bersih biasanya. Untuk bersih-bersih peralatan industri atau peralatan berat atau apapun ya. Itu untuk bersih-bersih itu yang technical. Cari di toko bahan kimia itu ada ya. Pak, kalau pakai cap tertentu yang biasa ada di warung, di pasar, gimana? Bisa nggak? Bisa, tapi hanya ukuran atau takarannya harus lebih banyak daripada kita menggunakan sitrit asid technical yang kita dapatkan dari toko bahan kimia. Seperti itu guys. Oke, 3 menit lagi kita sudahi, lalu dibilas. Nanti saya tunjukkan juga caranya bagaimana membilas dengan efisien ya, supaya tidak menghabiskan banyak air baku. Tapi bagi teman-teman kalau di rumah menggunakan air bakunya dari air kran, PDAM atau air sumur, sok aja bebas buang-buang air ya untuk membilas mesin kangen waternya. Tapi kebanyakan dari mereka kan menggunakan nggak berani menggunakan air tanah atau air sumur atau PDAM, tapi mereka hanya menggunakan air isi ulang, galon isi ulang yang mereka harus beli. Nah, nanti ada caranya, triknya. Jadi seperti ini ya, ingat tadi bahwa selang input ini jangan terlalu tenggelam. Jadi diletakkan di permukaan air ya, tenggelam sedikit lah, hanya mengambang lah ya, supaya ada tekanan air dan tekanan udara masuk ke dalam mesin waktu melakukan sirkulasi, sehingga terjadilah gesekan di dalam plat dan membran yang itu bisa membersihkan kerak-kerak mineral. Jadi seperti itu guys teorinya. Nah, bisa ditandain dengan bunyi pompa seperti ini, ngek.
ngeraungan pompanya, ya kan? Nah, kalau udah kayak gini bagus. Pompa memang harus dengan tekanan tinggi. Saya menggunakan 7 liter tekanan 160 PSI dengan tekanan 6 hingga 7 liter per menit. Pak, kalau tidak ada pompa dengan spek seperti ini bagaimana? Ya bisa menggunakan pompa-pompa biasa yang speknya lebih kecil. Ya mungkin nanti waktunya ditambah, misalnya kalau ini hanya dengan 15 menit, teman-teman bisa sampai 30 menit lah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi sebenarnya dengan 15 menit hingga 30 menit dan menggunakan air hangat dan sitrit asid sebanyak 200 hingga 300 gram itu udah sangat cukup. Pak, bagaimana kalau kelupaan hingga 1 jam? Bagaimana lewat dari 30 menit boleh? Ya nggak, namanya juga nggak sengaja. Intinya jangan sampai lebih dari 1 jam itu terjadi rutinitas ya, setiap 2-3 bulan sekali, 4 bulan sekali, maka itu berbahaya bagi plat dan membran. Oke guys, sudah 15 menit ya, saya akhiri. Oke, saya akhiri dengan mencabut ini. Nah, mencabut selang ini dan membiarkan pompa terus menyala. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa cairan asam, ya kan? Terus pompa ini dengan kekuatan yang sangat tinggi 7 liter menit mengeluarkan atau menekan angin atau udara ke dalam mesin sehingga mendorong keluar sisa cairan asam. Oke guys, sekarang udah cukup kita waktunya ngebilas. Ini dimatikan dulu dan kita bereskan ini. Lumayan dengan waktu 15 menit. Airnya sudah berubah menjadi kekuningan kan? Oke, kita beresin dulu. Lalu kita bilas dengan air hangat. Saya siapkan lagi air hangat. Oh, sepertinya kita harus simpan di bawah aja ya. Oke. Nah, kita bilas dengan air hangat. Oke, setelah siap pembilasan ya, air buat membilas sudah siap. Nah, ini dibiarkan mengalir terbuang aja ya. Ini karena di dalam ruangan, jadi harus siapkan beberapa wadah. Nah, kita nyalakan, maka dia akan ngebilas nih. Tuh. Ini pasti airnya asam ya, kita bisa tahu kan habis di cleaning pasti airnya asam ya kan. Nah, ini air bilasannya pasti asam ya kan, bekas pembersihan sitrit asid tadi. Kita bilas sampai air hangatnya habis. Berapa banyak sih? Ya bebas, kalau mau lebih irit waktu ngebilas pakai air isi ulang, galon isi ulang ya 3 liter, mau 4 liter air hangat itu udah cukup bikin air asam di dalam mesin yang menempel di plat dan membran dan selang segala macamnya itu bener-bener udah bersih ya. Kita tes lagi. Kita cek lagi pH-nya. Nah, belum ya, masih asam kan? Tuh. Habis airnya.
Oh, udah mulai habis airnya. Oke, sebelum kita sampai habis saja. Nah, kalau udah habis baru lanjut ke air isi ulang biasa ya. Air dingin. Air suhu netral, suhu ruangan. Ya, air dingin lah ya. Kita kontrol lagi air bilasannya apakah sudah netral. Mulai memudar ya, mulai agak kehijauan. Air baku saya ini ya, ini air baku saya nih. Kurang lebih kita dapetin warna pH 11-12. Oke, belum. Mendekati ya. Oke kan? Jadi nggak perlu banyak ngabisin 2, 3, 4 galon air isi ulang buat ngebilas mesin setelah deep cleaning ya. Sebenarnya cukup ya. Oke, kita sudahi. Kita matikan pompanya karena kontainernya sudah penuh. Oke, setelah ini baru kita nyalakan mesinnya, gitu guys. Oke, sekarang kita singkirkan air ini, kontainer ini ya. Oke. Kita singkirkan, kemudian kita geser mesinnya di sini ya. Oke, dan kita udah siapkan di sini tempatnya. Baru kita menyalakan mesinnya. Oke, mesin udah nyala. Karena setelah melakukan deep cleaning ya, kita bisa melakukan stimulus tegangan dengan elektrolit, cairan elektrolit ya. Cukup, baru ke cleanse. Nah, kenapa harus melakukan strong acid dulu? Sebenarnya lebih kepada menstimulus tegangan yang ada di permukaan plat ya. Karena dia mengandung cairan elektrolit, dia akan
mempercepat panas permukaan plat, sehingga ketika kita bikin Kangen water maka dia langsung elektrolisis langsung terjadi. Jadi seperti kita mau menggunakan motor, setelah semalaman nggak digunakan, maka waktu pagi kan biasa kita harus warming mesin ya, memanaskan mesin. Seperti itulah kurang lebih ya. Nah sekarang udah Kangen water. Oke, kita cek hasil air Kangen waternya. Sebentar, kita gunakan air bersih, maksudnya air udah layak minum. Oke. Sebenarnya ini sudah bisa diganti dengan filter biasa ya. Kita bisa menggantinya dengan filter biasa. Ambil ya. Lihat hasil e-cleaning hanya dengan waktu 15 menit. Bagaimana hasilnya? JR2 Rasaka 8. Total pengerjaan kita dari start awal tadi hingga ini berakhir hanya 30 menit guys. Ya. Mantep kan? Dan bersih gitu guys. Jadi kayak gitu. Jadi sampai di sini tutorial yang saya bagikan kepada Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi deep cleaning dengan cara yang praktis, efisien ya, dan hasilnya maksimal. Ya. Mantap.